Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada malam hari ini kami datang dengan membawa kerinduan kami. Kami membawa hati dan hidup kami. Kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau satu-satunya Allah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kami. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak kami muliakan. Engkau yang berdaulat penuh di dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami membawa seluruh hidup kami. Kami membawa pujian penyembahan kami. Bertahtalah ya Tuhan dalam setiap pujian penyembahan kami. Biarlah Engkau boleh disenangkan, Engkau boleh dimuliakan, Engkau boleh diagungkan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memulai saat teduh kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, Sentro para muda secara khususnya, bahkan seluruh anak muda dimanapun berada pada malam hari ini. Puji Tuhan, malam hari ini kita boleh bertemu kembali di acara Saat Teduh Live Talk GBI Sentro. Saya mengundang buat Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang boleh mengikuti Saat Teduh pada malam hari ini, yang mungkin belum memencet tombol subscribe atau lonceng yang di sebelah kanan. Klik dan dapatkan kegiatan-kegiatan ibadah kita sepanjang minggu, sepanjang bulan, untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Haleluya. Mari saat ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau datang menghampiri tahtanya yang kudus. Kita mau letakkan setiap beban kita, setiap pikiran-pikiran yang mungkin mengganggu kita hari-hari ini. Kita mau menghampiri Yesus. Kita mau meletakkan setiap beban kita di bawah kaki Yesus. Kita mau menikmati hadiratnya yang kudus. Oh haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya Yesus Tuhan, terima kasih. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan
sungguh pujian ini. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Sebab pertolongan kami hanya datang dari-Mu, Yesus. Pertolonganku, oh haleluya, datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku. Semua mungkin bagimu, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku. Semua itu mungkin bagimu, Tuhan. semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kufikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, sebab kami perlu Engkau Tuhan.
Tapi pada malam hari ini setiap kami Tuhan, kami mau meletakkan pengharapan kami hanya kepada Engkau. Mungkin hari-hari ini kami melalui hari-hari yang sulit. Mungkin kami mengalami banyak masalah yang menghimpit kami. Mungkin kami mendapatkan masalah di dalam keluarga. Mungkin kami mendapatkan masalah di dalam pekerjaan. Bahkan mungkin anak-anak muda saat ini sedang menghadapi masalah dalam studi. Atau mungkin pasangan hidup. Bahkan mungkin engkau sedang khawatir akan masa depanmu. Mari saat ini, setiap kita Bapak Ibu Saudara, setiap kita anak-anak muda, jangan pernah ragukan Yesus dalam hidupmu. Dia Allah yang mengerti setiap kehidupan kita. Dia Allah yang mengerti setiap yang terbaik bagi kehidupan kita. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya yang hebat. Teruslah percaya, teruslah berharap. Bahkan yang terlebih penting, teruslah mengandalkan Yesus dalam kehidupan setiap kita. Jangan berlari ke tempat yang lain. Berlarilah kepada Yesus. Dia sumber kekuatan, Dia sumber pertolongan, Dia sumber pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Bahwa kami terus berharap hanya kepada Engkau saja Tuhan. Bahwa kami terus mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Jangan biarkan kami jauh darimu. Jangan biarkan kami lari ke tempat yang lain. Peluklah kami saat ini. Setiap pribadi lepas pribadi kami. Di dalam setiap problema hidup yang saat ini mungkin kami sedang hadapi. Kami mau terus meyakini Engkaulah sumber jawaban dalam setiap persoalan kami. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu.
Yesus hanya Kau yang ku percaya. di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Tidak ada yang lain yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Engkau saja satu-satunya Allah. Oh, terima kasih Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Yang kami percaya. Di setiap waktu, Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Sebab tiada yang lain yang dapat kami percaya. Tiada yang Kau yang lain disembah. yang kami andalkan, Tuhan. Kami bersyukur. Oh, haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, sebab kami percaya Tuhan, hanya Engkau Allah satu-satunya yang kami perlu di dalam kehidupan ini. Engkau lebih dari cukup Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang kami perlu Tuhan. Engkaulah yang kami perlu. Sungguh hanya Engkaulah yang kami perlu. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada yang lain. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. I believe You're my healer. I believe You are all I need. I believe You're my portion. I believe You're more than enough for me. Jesus, You're all I need.
you're all I need. Jesus, you're all I need. Jesus, you're all I need. Kami membutuhkan Engkau malam hari ini Tuhan. Kami membutuhkan kasih-Mu lebih lagi untuk setiap kami yang di tempat ini maupun yang ada di rumah saat ini. Dimanapun kami berada Tuhan, kami memerlukan kasih-Mu. Berikan kasih-Mu lebih lagi untuk setiap kami Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan untuk generasi maupun kepada untuk orang tua, untuk semua orang Tuhan yang menonton acara kami malam hari ini. Biarkan kasih itu boleh sampai kepada setiap kami. Terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara dimanapun berada maupun generasi yang luar biasa. Saya mau menyapa terlebih dahulu pada malam hari ini. Saya mau menyapa untuk Jemaat GBI Sentro Sidoarjo. Dan saya juga mau menyapa Jemaat GBI Sentro Pandaan. Dan saya juga mau menyapa GBI Sentro Malang. Dan saya juga mau menyapa Jemaat GBI Sentro Gianyar Bali. Dan seluruh sentro para muda yang ada, saya mau menyapa salam generasi dari saya dan teman-teman yang ada di tempat ini. Saya percaya ada sukacita kita yang daripada Tuhan, yang terbaik dari Tuhan sudah Tuhan curahkan pada malam hari ini. Mari dalam minggu ini kita mau membahas, kita akan fokus kepada generasi. Dan hari ini kita mau belajar tentang satu tokoh di dalam Alkitab yang sudah sering kita dengar. Dari masa mudanya sampai masa tuanya, dia memberikan hidupnya untuk Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, buka Alkitab kita di dalam Kejadian 37 ayat yang kedua A sampai yang ketiga. Inilah riwayat keturunan Yakub, yaitu Yusuf. Tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda. Ayat yang ketiga, Israel, yaitu Yakub, lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Hai anak-anak muda, percayalah Tuhan sudah memberikan kasih-Nya. Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk setiap kita. Maupun orang tua mungkin yang malam hari ini sudah ikut bergabung juga. Ada kasih Tuhan untuk anak-anak muda. Ada kasih Tuhan untuk setiap generasi yang ada. Mungkin kita masih remaja pada malam hari ini. Mungkin kita masih anak-anak muda pada malam hari ini. Mungkin kita sudah menginjak masuk ke dalam rumah tangga. Saya mau mengatakan ada kasih Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, bahkan akan kita nikmati dalam setiap kehidupan kita. Dunia boleh susah, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah terbatas untuk setiap anak-anaknya yang percaya. Dan kita pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara maupun anak-anak muda yang mendengarkan acara ini, kita mau belajar sebuah tokoh yang sudah gak asing lagi, yaitu Yusuf. Betapa luar biasanya Yusuf dipakai oleh Tuhan. Tapi banyak orang hanya melihat sebuah hasilnya, tapi tidak mengerti prosesnya. Nah, hai anak-anak muda, ayo kita belajar pada malam hari ini. Ada 3 hal yang akan kita pelajari dari Yusuf. Untuk bagaimana Tuhan boleh menyatakan kasih-Nya lebih lagi. Yang pertama, Yusuf menerima kasih Tuhan. Anak muda pada malam hari ini, saya mau bilang, Yusuf sudah menerima kasih Tuhan. Kalau kita baca Bapak Ibu Saudara maupun teman-teman semuanya, Yusuf itu begitu dikasihi oleh ayahnya. Itu adalah bentuk bagaimana Tuhan mengasihi Yusuf. Dan bagaimana Yakub begitu menspesialkan Yusuf pada saat itu. Tetapi ada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita baca di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Saya bacakan,
Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ditegur oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Di sini saya mau bilang begini, hai anak-anak muda, ketika kita menerima kasih Tuhan, bukan hanya sekedar menerima kondisi yang baik, menerima sesuatu yang baik, tetapi ketika Tuhan taruh sebuah visi dalam kehidupanmu, sebuah destiny, sebuah kerinduan, sesuatu hal yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu, Tuhan sedang memberikan kasih-Nya kepada engkau dan saya. Dan saya percaya ketika anak muda menerima kasih Tuhan dengan baik, hidupnya gak main-main lagi. Hidupnya gak sama dengan dunia. Dan Yusuf menerima itu dengan sempurna, Bapak Ibu Saudara. Dan anak-anak muda yang menonton pada malam hari ini, saya mau bilang, ayo terima apa yang Yusuf juga terima waktu itu. Poin yang pertama, dengan sederhana saya katakan, kita menerima kasih Tuhan. Kadang orang hanya bilang kasih Tuhan itu bicara tentang sebuah materi, sebuah keadaan yang baik, kesehatan yang sempurna. Enggak. Tapi ketika Tuhan kasih visi, ketika Tuhan kasih sebuah pandangan ke depan, sebuah pekerjaan Tuhan yang harus dikerjakan, pelayanan yang harus dikerjakan, itu adalah kasih Tuhan tersendiri Bapak Ibu untuk setiap kita. Ketika kita ada dalam rencana Tuhan, ketika anak-anak muda ada dalam kasih Tuhan, itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa. Yusuf menerima kasih Tuhan, berbentuk bagaimana Yusuf sangat berantusias menerima janji Tuhan melalui mimpi-mimpinya, dengan menceritakan kepada orang banyak. Dulu saya mendengar, oh Yusuf itu salah sebenarnya, buat Yusuf itu punya kesalahan, kenapa dia harus ceritakan. Tetapi ketika saya renungkan, enggak. Ketika itu Yusuf diberikan mimpi di saat umurnya 17 tahun. Mungkin ada adik-adik yang saat ini berumur 17 tahun, sedang Tuhan taruh dalam hatinya. Mungkin kau sama kondisinya saat ini, Tuhan taruh sebuah kerinduan untuk gerejamu, sebuah kerinduan untuk youthmu. Itu artinya Tuhan sedang mau melakukan perkara-perkara besar. Dan mungkin banyak anak-anak muda itu diremehkan ketika dia sudah menceritakan apa yang Tuhan taruh dalam hatinya. Mungkin banyak orang yang menertawakan. Jangan pernah khawatir saudara, Tuhan kita pernah ditertawakan. Masih ingat ketika ditertawakan Sarah waktu itu? Tapi saya mau bilang gini, ketika Tuhan taruh dan kalian lakukan, kalian akan tahu bagaimana cara Tuhan menolong kalian. Bagaimana Tuhan menolong setiap anak-anak muda untuk menggapai setiap harapan-harapannya. Sentro para muda pada malam hari ini saya mau bilang, itu sebuah komunitas yang harus bisa menangkap ini Bapak Ibu Saudara. Dan ketika Yusuf menerima kasih Tuhan dan dia mengekspresikan, memang dia ditolak, bahkan mengalami sesuatu yang tidak enak. Dia harus dibuang, dia harus dijadikan budak. Tetapi saya mau bilang, jangan pernah meragukan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Terutama hai anak-anak muda, hai sentro para muda, hai anak-anak youth. Kalau Tuhan taruh sesuatu di hatimu, sekalipun engkau sedikit meragukan, mungkin sedikit ada hal yang kayaknya gak mungkin, tapi saya mau bilang, buat Tuhan segalanya mungkin. Saya pribadi kadang meragukan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya kadang. Tetapi itu sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Ayo, di poin yang pertama ini saya mau ngajak, terutama engkau anak muda, mari kita tangkap setiap kasih Tuhan, visi daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Dan yang kedua, kita mau belajar dari Yusuf. Yusuf hidup di dalam otoritas.
Yusuf ini anak muda yang luar biasa. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa tahu Yusuf ini begitu taat kepada ayahnya. Bahkan dia berbeda dengan kakak-kakaknya. Bahkan kejahatan-kejahatan kakaknya itu dia katakan kepada, dia laporin sama papanya. Dan saya mau bilang begini Bapak Ibu. Seharusnya Yusuf juga bisa bersekongkol dengan kakak-kakaknya untuk melakukan sebuah kejahatan. Tetapi Yusuf tahu dia dikasihi oleh Tuhan. Dan dia tidak akan pernah main-main dengan yang namanya otoritas. Hai anak muda hari ini, apapun pelayananmu, apapun tanggung jawabmu di gereja, apapun tanggung jawabmu dalam pekerjaan, sekolah, ketika itu menjadi otoritas, ketika itu menjadi sebuah tanggung jawab di dalam hidupmu, jangan pernah main-main. Kita belajar dari Yusuf yang tunduk kepada Potifar. Biasanya anak-anak muda kalau bercanda, wah tante Poti ya. Dan pada biasanya saling gojlokan, wah tante Poti gitu ya, kalau lihat tante-tante cantik. Tapi saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Ada satu hal yang Yusuf tunjukkan ketika digoda oleh tante Poti, istri daripada Potifar. Bagaimana Yusuf pergi, lari. Dia tidak fokus kepada apa yang menjadi dagingnya, tetapi dia fokus kepada apa yang Tuhan lihat. Kita baca di Kejadian 39 ayat yang ke-8 dan 9. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Satu hal yang saya tangkap di poin yang kedua ini, Yusuf tidak pernah main-main dengan apa yang dia dipercayakan. Dia tunduk dengan Potifar, dia gak akan pernah main-main. Mari anak-anak muda, sintro para muda maupun anak-anak youth, hari ini apapun yang dipercayakan kepada kita, apapun yang dipercayakan kepada kehidupan kita, jangan pernah main-main. Kalaupun kita ada kesempatan untuk melakukan kejahatan di mata Tuhan, kalaupun mungkin iblis membisikkan sesuatu untuk kita melakukan kejahatan, ingat bahwa Tuhan senantiasa melihat apa yang kita lakukan. Yusuf gak pernah main-main dengan kehidupannya, tetapi dampak yang Yusuf lakukan itu benar-benar memuliakan nama Tuhan. Sekalipun tidak ada yang melihat, sekalipun tidak ada yang menilai, sekalipun tidak ada orang yang memperhatikan. Percayalah anak-anak muda, apa yang kau kerjakan hari-hari ini, apapun yang kau lakukan, Tuhan perhitungkan segala sesuatunya. Yusuf hidup dalam otoritas. Dia tahu siapa pemimpinnya. Dia tidak pernah main-main. Dan yang ketiga, Yusuf takut akan Tuhan. Yusuf hidup di bangsa yang tidak mengenal Tuhan, namun tetap hidup takut akan Tuhan. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara, terutama anak-anak muda dimanapun kau berada. Sekalipun mungkin di sekitar kita orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, ayo kita belajar daripada Yusuf. Bagaimana Yusuf menjaga hidupnya. Seperti Mazmur 119 ayat yang ke-9. Bagaimanakah anak muda menjaga kehidupannya? Yaitu dengan firman Tuhan. Ayo kita jangan pernah main-main lagi atas kehidupan kita. Bersyukur ada anak-anak muda yang menjadi kekuatan bagi gerejanya. Dan hari-hari ini bangsa kita perlu anak-anak muda yang luar biasa. Saya berada di tengah-tengah anak-anak muda yang luar biasa hari-hari ini. Dan sama-sama kita sedang berjuang mungkin hari-hari ini. Tapi jangan pernah takut. Karena kita berbeda. Bahkan Tuhan sudah memberikan contohnya, Yusuf. Anak muda yang dipakai Tuhan luar biasa. Dimanapun kita berada saat ini. Mungkin kita sedang bergumul hari-hari ini. Mungkin kita sedang dalam kondisi yang gak baik. Jangan pernah menyerap teman-teman. Anak-anak muda.
Bahkan Sentro Para Muda dimanapun engkau berada, jangan pernah menyerah. Kerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hatimu. Ada pengharapan yang Tuhan akan berikan. Akan ada sukacita yang Tuhan akan berikan. Ketika saya menyembah tadi, satu pesan yang kuat di dalam hati saya, Tuhan bilang, tidak pernah mengecewakan mereka yang berharap kepada Dia. Terutama engkau anak-anak muda. Kita baca di Kejadian 41 ayat ke-38 sampai yang ke-40. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seperti Yusuf maksudnya, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Yang buat saya wow kepada Yusuf adalah, hei, Yusuf itu sama seperti kita. Kapasitasnya sama manusia seperti kita, anak-anak muda. Tapi hari-hari ini kita diingatkan kembali dari 3 hal ini. Yusuf menerima kasih Tuhan yang sempurna. Bagaimana Yusuf menangkap setiap visi daripada Tuhan. Yang kedua, Yusuf hidup dalam otoritas. Tidak pernah main-main dengan semua tanggung jawab yang diberikan. Yang ketiga, Yusuf takut akan Tuhan. Sampai pada waktunya Yusuf menjadi orang yang berdampak untuk banyak orang. Saya berdoa, saya maupun teman-teman di tempat ini maupun di rumah, anak-anak muda terutama, maupun bapak ibu semuanya, hidup kita boleh berdampak besar bagi bangsa Indonesia. Saya percaya kita nggak hanya sekedar jadi rakyat biasa, tetapi kita menjadi orang yang benar-benar bisa mempengaruhi, benar-benar menjadi penasehat, bahkan dari pemerintahan yang paling bawah sampai yang kepada atas. Banyak akan anak-anak muda dipakai Tuhan untuk menjadi penasehat-penasehat untuk bangsa Indonesia. Saya berdoa malam hari ini, setiap kita boleh menerima apa yang menjadi visi daripada Tuhan. Mungkin ada yang merasa, oh saya masih muda, oh saya masih SMP, SMA. Hei, Yusuf diberikan visi pada Tuhan, itu benar-benar masih muda. Benar-benar masih sangat muda. Tetapi saya mau bilang, ayo, kalau hari-hari ini kita masih belum mengerti, ayo tanya sama Tuhan, cari Tuhan. Pasti Tuhan akan berikan sebuah visi, sebuah pengertian, sebuah kasih yang lebih lagi untuk kita bisa menikmati. Dan saya percaya malam hari ini kasih Tuhan benar-benar dicurahkan untuk setiap generasi, untuk setiap anak-anak remaja, Sentro Para Muda, Bapak Ibu Saudara semuanya yang ada, yang mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Saya percaya kasih Tuhan boleh tercurah untuk setiap kita pada malam hari ini. Saya serahkan kepada WL. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib.
dalam kekuatan-Mu ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu ku percaya, ku berserah di dalam kekuatan-Mu ku percaya. Kita akan doa marifat dan doa syafaat. Mari kita siapkan hati kita, generasi. Mari kita siapkan Bapak Ibu, Saudara. Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu ada untuk setiap kami. Hamba-Mu sedang berdoa untuk setiap kami yang ada di rumah maupun dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa terutama untuk generasi yang ada Tuhan. Sentro para muda Tuhan, dimanapun mereka berada, yang ada di Sidoarjo, yang ada di Pandaan, yang ada di Malang, yang ada di Bali. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi Tuhan, sebagaimana Engkau memakai Yusuf Tuhan. Sebagaimana Kau memakai Yusuf menjadi dampak bagi bangsanya Tuhan. Bahkan di tanah pembuangan pun Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa Engkau pakai Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus, untuk setiap generasi yang ada. Hamba-Mu berdoa untuk generasi Sentro Para Muda. Kami juga berdoa untuk setiap remaja yang ada di gereja kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak sekolah minggu yang berada di gereja kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, kasih-Mu Tuhan, sekalipun kondisi COVID saat ini membatasi kami Tuhan, tetapi kasih-Mu tidak terbatas ada untuk setiap kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan malam hari ini, kasih-Mu yang sempurna itu boleh dirasakan, boleh tercurah untuk setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap para gembala. Hamba-Mu berdoa Tuhan lebih lagi Tuhan, Kau yang menolong setiap pergumulan mereka, Kau yang menolong setiap apa yang mereka butuhkan hari-hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Apa yang sedang mereka doakan Tuhan, yang hari ini sedang berseru kepadamu Tuhan, Hamba percaya Tuhan Kau akan menolong setiap gembala kami Tuhan Yesus. Belas kasih Tuhan turun atas setiap gembala kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kakak pembina kami di youth, di remaja maupun di sekolah minggu Tuhan. Dalam nama Yesus, Kau yang juga menolong setiap mereka Tuhan, pergumulannya mereka Tuhan. Kau yang akan menolong setiap apa yang mereka sedang serukan pada malam hari ini Tuhan Yesus. Dan kasih-Mu itu juga boleh nyata atas mereka lebih lagi Tuhan Yesus. Dan Hamba-Mu juga berdoa khusus Tuhan untuk setiap mereka yang sedang putus asa, mereka yang sedang bertanya-tanya, adakah pengharapan hari-hari ini? Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, ada kuasa yang luar biasa tercurah Tuhan untuk setiap mereka yang menanti-nantikan Engkau Tuhan. Mereka tidak akan pernah lemah lagi, tidak akan lelah lagi. Mereka seumpama burung Raja Wali yang akan kuat. Dan Hamba-Mu berdoa Tuhan, dimanapun Tuhan, jemaat Sentro yang ada Tuhan, Engkau boleh juga memakai mereka yang hari ini sedang sakit. Di dalam nama Yesus, Kau yang menyembuhkan Tuhan, sebab Engkau telah membayar semuanya, sudah lunas, sudah terbayar semuanya Tuhan di kayu salib-Mu. Dan Hamba-Mu berdoa yang saat ini ada di rumah sakit Tuhan, di dalam nama Yesus, Hamba-Mu melihat ada kesaksian-kesaksian yang baru, ada cerita-cerita yang baru tentang kemuliaan Tuhan akan dinyatakan atas kehidupan mereka. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap kami yang melayani dimanapun Tuhan, di Sentro Gianyar Bali, di Sentro Pandaan, di Sentro Malang, di Sentro Sidoarjo ini Tuhan. Kiranya Tuhan lebih lagi kasih-Mu nyata atas setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Hamba-Mu
percaya Tuhan, apapun yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan kami Tuhan, ini sudah yang terbaik. Tuhan tolong terus untuk mereka boleh memberikan yang terbaik untuk masyarakat Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk pemerintahan yang ada, setiap daerah Tuhan, boleh lebih lagi Tuhan, maksimal dalam mengatasi COVID-19 ini Tuhan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat, terutama untuk anak-anaknya yang mengasihi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya menangkap Tuhan akan berikan sebuah pengharapan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dia akan memberikan pengharapan lebih lagi. Kalau Bapak Ibu Saudara di rumah yang hari ini dalam keterbatasan mungkin dalam sakit, mungkin dalam kelemahan, mungkin ada masalah yang kami mungkin tidak bisa tahu. Mari angkat tangan. Tuhan sedang melihat dan Tuhan sedang mau memperkara atas setiap hidup kita Bapak Ibu Saudara. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang angkat tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus karalabaralaba Yesus. Tuhan, hamba-Mu tahu Tuhan ada orang-orang yang berseru di hadapan-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Engkau yang akan menolong mereka. Mereka akan menerima jalan keluar daripada Tuhan. Dan hamba-Mu percaya Tuhan, Kau sanggup menolong kehidupan mereka. Lebih daripada apa yang kami tahu Tuhan Yesus. Dan malam hari ini, kemuliaan Tuhan akan dicurahkan untuk setiap kami yang sudah mengangkat tangan. Dan kasih Tuhan boleh kami nikmati setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah beri di dalam pelayanan kami, di dalam pekerjaan kami Tuhan. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan boleh nyata atas hidup kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Berkati yang sudah terlibat, anak-anak muda yang sudah terlibat. Masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati pada malam hari ini dengan setiap pujian penyembahan bahkan renungan firman Tuhan yang boleh disampaikan. Saya mengingatkan sekali lagi untuk Bapak Ibu Saudara boleh share kembali link dari Saat Teduh Live Talk pada malam hari ini sebagai bentuk pemberitaan Injil kita supaya banyak orang yang lebih diberkati seperti berkat yang sama yang sudah kita terima pada malam hari ini. Dan jangan lupa untuk mengikuti Saat Teduh Live Talk setiap hari Kamis jam 19.00 WIB. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber
jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.